few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira Aisyah Putri. Di video ini kita akan masuk ke bab 13, yaitu controlling access to files. Yang akan dipelajari yaitu basic Linux permission, user group order, change ownership, change permission, execute permission, review chmod, chmod dengan number, chmod pada directory part 1 dan chmod pada directory part 2. Nah, jadi ketika kita memiliki akses read pada suatu file, berarti kita bisa mengopen file tersebut. Jika di suatu directory ada akses read, maka kita bisa mengelis directory tersebut ataupun melihat isi dari directory tersebut, misalnya ls. Sedangkan akses write untuk file itu berarti kita bisa memodifikasi file tersebut. Jika di directory, maka kita bisa melakukan penambahan directory ataupun mendelete directory tersebut. Lalu, jika akses execute di file, artinya kita bisa merunning sebuah file dan bisa cd ke directory. Nah guys, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu user group order. Nah, di setiap file itu terdapat detail seperti ini ya. Di sini yang awalnya D itu adalah directory, baris directory. Kalau strip seperti ini berarti ini itu file biasa. Lalu di sini itu ada R itu adalah read, W write, lalu ada X itu execute. Yang awalan ini RWX awal ini merupakan permission untuk user. Lalu ada R strip X, ini tuh permission untuk group. Lalu ada R min X juga, R strip X juga, ini permission untuk order. Lalu di sini ada nama Nafira, ini maksudnya adalah user. Jadi directory desktop ini milik si user Nafira. Lalu ada Nafira lagi, ini merupakan grup. Jadi directory desktop itu milik grup Nafira. Jadi kalau ada di grup Nafira, maka akan mendapatkan permission yang sama. Nah, lalu materi yang ketiga yaitu change ownership. Di sini kita akan mengganti hak kepemilikan dari suatu file. Kita akan coba ls. Nah, di sini saya memiliki beberapa file. Bisa dilihat di sini itu file-file yang sudah saya buat yang berakhiran txt itu milik user Nafira dan grup Nafira. Nah, di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership. Lalu kita ls-l. Nah, jika dilihat di sini, maka file ownership tersebut masih milik user Nafira dan grup Nafira. Nah, saya akan membuat user baru untuk mengganti hak kepemilikan ownership. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita akan beri perintah sudo add user. Lalu nama yang akan dibuat, saya akan beri nama new owner. Lalu kita beri passwordnya di sini. Nah, di sini kita enter saja, skip. Lalu kita ketik yes. Nah, ini sudah terbuat. Nah, saya akan masuk ke directory home-nya. cd lalu ls. Nah, di sini sudah ada user barunya new on di sini. Lalu saya akan masuk ke user Nafira lagi. cd nafira /s-l. Nah, untuk mengganti kepemilikan ownership, kita harus masuk ke user new owner terlebih dahulu. So, new owner. Guys, tadi saya mengubah nama usernya menjadi new owner, lalu saya mengubah nama filenya menjadi ownership. Nah, lalu di sini saya sudah ke new ownernya. Lalu saya di sini sudah ls-nya, lalu di sini tertambang ya. Lalu ada ls min l-nya. Nah,
user new owner itu berada di grup new owner, berarti dia itu author untuk mengakses file. Kita masuk ke cd Navira ls-l. Di user kita hanya bisa read dan write, lalu di grup kita hanya bisa read, lalu di author kita hanya bisa read juga. Saya coba dulu nano ownership, lalu kita enter. Maka di sini tulisannya itu unwritable, atau kita tidak bisa writing di sini. Saya coba satunya, lalu saya akan memilih lalu saya save. Nah, ini untuk meng-exit lalu save, kita bisa ketikkan Ctrl X lalu Ctrl yes. Nah, di sini saya enter saja. Maka permission denied. Lalu saya akan X saja. Lalu no. Kita akan mengubahnya. Di sini saya akan masuk ke Navira. Lalu saya akan meng-ls. Lalu di sini saya akan beri perintah join new owner titik 2 new owner, lalu nama filenya ownership txt. Bentar. Nah, di sini terdapat error karena untuk mengganti ownership tidak bisa dilakukan di user biasa, maka harus masuk ke dalam root terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk. Nah, tadi kita udah mencoba perintah, tapi terdapat error karena untuk mengubahnya kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Ini saya masuk ke root, lalu saya mengulangi perintah yang tadi, yaitu show new ownership txt. Lalu saya udah ls-l. Nah, di sini usernya sudah berubah menjadi new owner, lalu grupnya sudah berubah jadi new owner juga. Nah, di sini kita coba masuk ke user new owner. Nah, yang tadinya tidak bisa mengedit filenya, sekarang itu bisa. Lalu kita akan mencobanya. Nano ownership txt. Lalu kita enter. Nah, ini udah bisa. Coba saya akan mengetikkan coba 1, lalu coba 2, coba 3. Lalu saya akan yes, lalu enter. Saya akan mencoba chat ya, ownership txt. Nah, ini sudah ada ya guys, berarti sudah berhasil. Nah guys, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu change permission. Jadi di sini kita akan mencoba mengubah permission pada suatu file. Ini saya akan terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch. Lalu saya ls-l lagi. Nah, di materi ini kita akan mengubah permission grup bisa melakukan write. Di sini kita ketik chmod lalu g plus w. Nah, g itu grup, nah w itu write. Lalu nama filenya, lalu kita coba ls lagi. Nah, ini sudah bisa write. Saya akan mengubah owner menjadi grup Navira, sehingga user new owner bisa mengakses permission text ini. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu saya kasih di titik 2, lalu akan saya coba ls. Nah, saya akan memasukkan new owner ke grup Navira ya. Lalu kita masukkan perintah sudo usermod
AG besar, lalu nama grupnya, terus nama usernya, new owner. Lalu di sini saya akan ke new owner ya, so new owner slash. Untuk bisa mengwordnya kita bisa ketikkan perintah sudo usermod strip AG besar, lalu Navira itu namanya grupnya, lalu new owner itu usernya. Lalu saya masuk ke isi di Navira, lalu saya meng-ls dan ini ya permission txt, lalu saya masuk ke nano permission, lalu enter. Nah ini sudah bisa. Saya akan mencoba mengetik 1, 2, 3, lalu saya Ctrl X, lalu saya save, Ctrl D, lalu di sini saya akan meng-enter. Nah lalu saya akan mencoba hilangkan access right. Saya ketikkan so Navira ya, masuk ke sini lagi, lalu saya ls, lalu ls min l ya. Di sini kita ketikkan perintah chmod g group strip itu untuk menghapus, lalu w, lalu nama filenya, kita coba ls. Nah ini access right-nya sudah hilang ya guys. Nah kita masuk ke materi yang kelima, yaitu execute permission. Nah di sini kita masuk ke new owner, lalu kita cd Navira. Nah ini saya sudah berhasil karena saya sudah mengubahnya. Jika kalian mission denied, itu terjadi karena pada bagian author di sini atau group kita tidak diberikan permission untuk execute. Cara agar bisa masuk execute, kita harus masuk ke terlebih dahulu. Nah lalu di sini untuk memberikan permission untuk ini semua ya, kita bisa ketikkan chmod g plus x Navira. Nah ini untuk menambahkan execute pada grupnya, lalu bisa berikan o plus x ini untuk menambahkan execute pada author. Lalu kita bisa ketikkan chmod o plus w write di author, g plus w untuk write di group. Karena saya sudah ada write dan execute di author, lalu saya akan menambahkan write saja di group. Nah tadi saya memberikan perintah sudo chmod 777, ini itu maksudnya untuk write-nya. Jadi ini read, write, dan execute. Saya execute-nya, lalu saya ini sudah semuanya. Jadi pakainya perintah yang itu. Nah lalu bagaimana jika memiliki permission execute pada suatu file? Di sini saya akan menghilangkan permission execute terlebih dahulu. Di sini bisa berikan perintah yang seperti tadi ya. Saya ketikkan sudo. Nah di sini kita bisa ketikkan sudo chmod 776, lalu /home/ nama usernya. Nah di sini saya masuk ke user Navira terlebih dahulu. Lalu saya akan mencoba ls ya. cd Navira. Nah jadi misalkan kita execute pada file itu, kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell. Kita tidak bisa mengakses file yang belakangnya itu ada txt-nya. Saya akan membuat file dengan perkiraan sh touch c.sh, lalu nano c.sh. Nah di sini perintahnya yaitu echo, lalu kutip 2 hello world. Lalu saya akan meng-save
saja. Lalu saya yes, saya enter. Kita masuk ke user new owner lagi. Nah, di sini permission denied karena tidak memiliki permission untuk execute sebuah directory. Nah, bagaimana jika di user Navera? Kita masuk dulu ke situ. Navera. Saya akan mencoba mengeksekusi file CS saya. Lalu kita enter. Nah, ini masih permission denied. Kita coba ls-l. Dan di sini saya belum memiliki permission execute, jadi belum bisa mengeksekusi c.sh ini. Nah, kita masuk dulu ke rootnya ya. Lalu kita beri perintah chmod o plus x lalu c.sh nama filenya. Lalu saya masuk ke Navera lagi ya. Enter. Nah, lalu saya akan mencoba eksekusi lah. c.sh. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita masuk ke materi yang ke-6 ya. Perintah chmod itu digunakan untuk merubah permission. Nah, di sini ya. Kalau perintah chmod u plus r itu digunakan untuk menambahkan permission read pada user. Itu user, r itu read. Kalau write berarti di sininya w word. Lalu untuk execute ininya x. Nah, di sini contohnya di desktop. Di desktop itu udah bisa read, write, dan execute pada usernya. Tapi pada grup hanya bisa read dan execute saja. Lalu di outer juga sama, hanya bisa read dan execute saja. Nah, untuk menghilangkan permission itu kita bisa menggunakan strip. Nah guys, materi yang ke-7 yaitu chmod dengan number. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Di materi sebelumnya saya sudah menggunakan chmod dengan number, tapi saya belum menjelaskan lebih detail tentang ini. Jadi, chmod dengan number itu perintah untuk mengubah permission pada file ataupun directory. Nah, di sini execute itu diibaratkan angka 1. Lalu write itu 2, read itu 4. Nah, di sini saya akan mencoba membuat file dengan nama touch number per. Kita cek s-l. Nah, di sini number permission itu hanya mendapatkan read dan write untuk usernya, lalu hanya read saja pada group dan juga outer. Nah, di sini saya akan membuat permission number permission itu bisa mendapatkan semuanya. Kita beri perintah chmod 756. Nama filenya yaitu number permission. Nah, apa maksud dari 756 ini? Nah, jadi angka 7 itu gabungan dari execute, write, dan read. Apabila dijumlahkan, maka hasilnya 7. Lalu kenapa 5? Karena hanya read dan execute saja, 4 tambah 1. Lalu kenapa 6? Karena hanya read dan write saja, 4 tambah 2 jadi 6. 7 itu untuk user, 5 untuk group, dan 6 untuk outer. Enter, kita ls-l. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini sudah rwxr begini. Kita sudah mendapatkan permissionnya. Nah, bagaimana cara menghapus permission ini pada user? Kita bisa merubah angkanya 656, lalu nama filenya lagi ls. Nah, ini sudah berubah tidak seperti tadi ya. Di sini kita masuk ke
materi yang ke-8 yaitu CHON pada directory. Di sini saya akan mencoba membuat directory ya. Lihat dir 1. Nah, di sini saya sudah ada file ya, tapi saya akan membuat directory 2 di dalam directory 1. Dir 2. Lalu mkdir dir 2 dir 3. Nah, di sini di dalam dir 2 saya sudah membuat dir 3 ya. Lalu cd ls min l. Dir 1 itu punya user dan grup Navira. Kita akan membuat hak kepemilikannya itu milik new owner. Nah, ada cara yang lebih mudah dan cepat agar directory 1 sampai ke bagian dalamnya itu bisa langsung berubah, tidak satu-satu. Bisa merubahnya sampai ke bagian dalam-dalamnya dengan perintah CHON min R besar, lalu nama user dan grupnya, dir 1 slash min N. Nah, ini di dir 1 sudah berubah lagi ke new owner. Lalu kita akan coba masuk ke dir 1 ls min N. Nah, di sini dir 2 sudah berubah juga ke user dan grup new owner. Coba kita jadi dir 2 ls. Ini dir 3 sudah. Nah, ini dir 3 juga sudah berubah menjadi. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu chmod pada directory part 2. Nah, di sini kita akan mengubah directory pada permissionnya. Di sini saya akan membuat directory baru terlebih dahulu dengan perintah mkdir. Lalu namanya itu chmod test. Lalu kita ls. Ini udah ada. Lalu ls min n. Milik user dan grup Navira. Di sini saya akan mencoba hilangkan execute pada user, lalu saya akan membuat write pada grup dan juga write pada order. Kita masuk dulu ke root. Lalu di sini kita beri perintah chmod o min x. O min x itu user. Karena kita akan menghilangkan execute-nya, maka kita menggunakan strip. Lalu nama filenya chmod test, chmod chmod g plus w chmod test. Lalu chmod o chmod w chmod test. Lalu kita ls min l. Nah, ini sudah berubah ya guys, execute-nya sudah hilang. Lalu di grup. Nah guys, jadi begitu pembelajaran di bab 13 ini. Control like access to files. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.